go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is a... Puji Tuhan, selamat datang di ibadah online PC Remaja PPA Peniel Generation. Sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah kita. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Dengan apa akan ku balas? Terima kasih
kebaikan-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa membalas Tuhan. Hanya dengan pujian-pujian kami Tuhan, kami dapat membalas itu semua Tuhan. Ya Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita mau serukan namanya. Kita mau diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. harapan di depanku. Semua gagalku telah ditebus oleh
disegarkan oleh firman Tuhan. Kembali kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengangkat suara kita bagi Tuhan. Mari persiapkan hati kita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Selamat sore semua anak-anak anggota PAC. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Saat hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memimpin kami, agar setiap kami sungguh-sungguh berubah oleh karena kebenaran firman-Mu, kami praktekkan dalam kehidupan kami. Pimpin kami semuanya dengan urapan yang baru, agar firman-Mu kami mengerti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul kumat versus komit. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang mengajak setiap kita untuk kita betul-betul menjadi seorang Kristen yang berkomitmen sungguh-sungguh. Ada banyak orang Kristen yang mengalami ketika dia berjanji, ketika dia mengucapkan sebuah pernyataan-pernyataan janji kepada Tuhan, tetapi faktanya dia tidak mampu melakukannya. Dengan kata lain, hari ini dia berjanji, dia komit, tetapi besoknya dia sudah kumat, kambuh lagi, ya tidak sanggup, tidak mampu melakukan apa yang dia sudah janjikan. Komitmen itu adalah hal yang penting, ya. Komitmen adalah hal yang sangat dirindukan oleh Tuhan untuk terjadi, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, komitmen melahirkan kesanggupan dan keteguhan dalam menghadapi situasi hidup yang berubah-ubah. Hari-hari ini kehidupan kita rasakan sesuatu yang tidak nyaman, keadaan yang sulit
terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita menghadapi masa-masa yang sulit hari-hari ini. Dan di dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak nyaman, seharusnya kita bisa mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh. Jadi komitmen itu akan membawa kita kepada sebuah kesungguhan dan keteguhan dalam menghadapi situasi apapun. Biasanya orang kalau melihat situasi berubah, dia juga berubah. Dia tidak mampu menyesuaikan dirinya. Dia tidak mampu beradaptasi dengan situasi yang sulit. Kenapa? Karena dia tidak punya komitmen. Dia tidak punya keteguhan. Dia tidak punya kesungguhan. Gampang diombang-ambingkan. Ya, gampang dibawa oleh aliran-aliran lain. Gampang terikut arus karena dia tidak punya komitmen. Hari ini saya mengajar kita untuk sungguh-sungguh berkomitmen di dalam kehidupan kita. Mengiring Tuhan Yesus itu dibutuhkan komitmen. Nah, saya mengajak kita memperhatikan di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 ini kita melihat bahwa ada seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan komitmennya, sungguh-sungguh berjanji untuk setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun orang lain tidak mau beribadah, sekalipun orang lain memilih jalannya masing-masing, tetapi Yosua dan keluarganya berkomitmen sungguh-sungguh. Orang yang berkomitmen itu tidak akan goyah melihat situasi di sekitarnya berubah-berubah. Dia tetap kepada komitmennya. Dia tetap pada pendiriannya. Apa yang dia sudah janjikan kepada Tuhan, maka dia akan setia melakukannya sungguh-sungguh. Apa yang dia sudah terima sebagai sebuah panggilan dari Tuhan, maka dia akan konsisten dengan panggilan itu. Ya. Nah, ada beberapa hal yang seringkali kita tidak pahami. Ya, Tuhan itu rindu agar kehidupan kita itu sungguh-sungguh. Ya. Kehidupan kita itu serius dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42, di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 ini disebutkan bahwa murid-murid, ya, orang-orang Kristen mula-mula, mereka sungguh-sungguh setia bertekun di dalam panggilannya. Apa yang mereka lakukan di situ dibuktikan dengan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hari ini saya mengajak kita semuanya, anak-anak remaja PEC, untuk kita memiliki komitmen. Dan itu dibuktikan dengan kita konsisten. Itu yang pertama. Konsisten. Selalu. Ya, jangan pernah berhenti. Ya, jangan pernah mundur. Orang yang berkomitmen itu adalah orang yang konsisten. Ketika dia sudah berjanji untuk sungguh-sungguh, dia berjanji untuk setia, maka dia lakukan itu. Dia selalu, ya. Kalau kita sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, jangan kita mundur lagi. Kalau kita sudah berkomitmen untuk kita setia berdoa, jangan mundur lagi, jangan berubah lagi. Berupayalah selalu untuk berdoa. Kalau kita sudah berkomitmen untuk melayani, selalulah melayani, jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti. Karena kalau kita berhenti, kalau kita mundur,
maka kita disebut orang yang tidak konsisten, orang yang tidak tetap pendirian kita, orang yang tidak berkomitmen. Nah, mari anak-anak kita memperhatikan bahwa di dalam kehidupan kita, ya kita perlu sungguh-sungguh menyadari bahwa ada dasar yang menolong kita untuk kita bisa berkomitmen kepada Tuhan. Untuk kita bisa selalu, yang pertama tadi, hal yang kita ketahui di dalam komitmen itu, untuk kita berkomitmen maka kita harus selalu, harus setia, harus konsisten. Yang kedua kita belajar, apa yang menolong kita, apa yang menjadi dasar untuk kita bisa berkomitmen. Ya, kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua kita belajar bahwa untuk kita bisa berkomitmen maka kita harus punya dasar, yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah berhenti di dalam melaksanakan komitmen kita. Sama seperti Yosua dan keluarganya, mereka mengasihi Tuhan. Mereka mengalami bagaimana kasih Allah. Mereka mengalami bagaimana kebaikan Tuhan. Mereka terlebih dahulu mengalami kasih Allah dalam hidup mereka, kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan Tuhan yang membawa mereka mulai sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan memiliki komitmen kepada Tuhan. Kita nggak akan menjadi orang Kristen yang kumat-kumatan. Ya. Sekarang rajin, besoknya enggak. Ya. Sekarang sungguh-sungguh, semangat melayani, besoknya kendor. Kenapa? Karena kasih kepada Allah itu tidak menguasai hidup kita. Ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dia akan berkomitmen dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupnya, kalau dia mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah berhenti. Dia tidak akan pernah mundur sedikit pun. Karena dia mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan ini sangat penting kita miliki. Mari buka hati kita untuk terima kasih dari Tuhan terlebih dulu. Terima kebaikan-kebaikan Tuhan terlebih dulu. Ya. Terima perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita sadari bahwa hidup kita ini karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Itulah yang menolong kita, membawa kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah main-main ya di dalam komitmennya kepada Tuhan. Nah, semuanya anak-anak, hari ini saya mengajak kita untuk berkomitmen sungguh-sungguh ya. Saya mengajak kita untuk memperbaharui komitmen kita. Memperhatikan apakah hidup kita masih berjalan di dalam komitmen kepada Tuhan. Nah, saya punya sebuah cerita ilustrasi ya. Nah, cerita ilustrasi ini bercerita tentang seorang jenderal yang ada di sebuah kapal angkatan laut sebagai seorang pemimpin tertinggi yang memimpin kapal itu. Ya, dia membawa kapal itu berlayar. Kapal angkatan laut ini ketika berlayar meluncur, dia akan mencapai satu tujuan. Dan semua kapal-kapal kecil biasanya itu akan minggir. Ya, ketika kapal tentara ini, kapal angkatan laut ini lewat, maka semuanya akan minggir. Kapal ini berjalan menuju ke tujuan. Jadi kalau ada yang mencoba menghalangi,
maka selalu dibilang minggir, minggir, kami mau lewat. Ya, karena ini kapal angkatan laut. Tetapi pada suatu saat ketika terjadi badai yang besar, ya di malam hari yang gelap, kapal ini sedang meluncur. Di kejauhan dia melihat ada satu lampu, ada satu sinar. Dia berpikir ini benda apa di depan. Maka dia mencoba menghubungi, kami sedang lewat di sini, tolong minggir. Ya. Jenderal di kapal ini bilang, tolong minggir, kami mau lewat. Tetapi dijawab dari sebelah sana, dari seberang sana, kamulah yang minggir, katanya. Loh, ini kok menantang ya? Kapal kita mau lewat kok malah kita disuruh minggir. Saya tidak peduli, saya akan tetap jalan lurus terus, katanya. Terus apa yang terjadi? Jawaban kedua, jangan lurus terus, kamu harus berbelok. Jangan terus lurus, belok sedikit. Loh, siapa ini yang mengatur? Siapa yang memerintahkan? Jenderal ini marah besar. Dia bilang, kalau kamu tidak mau minggir, saya akan tabrak, katanya. Ya, kapal tentara angkatan laut ini akan berjalan lurus terus menabrak. Ya, kalau dia nggak mau minggir. Akhirnya muncullah jawaban yang ketiga. Dari lampu itu terdengarlah satu berita. Tolong jenderal, minggirkan kapalmu. Jangan lurus terus, segera berbelok. Kamu harus taat. Kenapa? Karena titik yang ada lampu itu bukan sebuah kapal yang bisa minggir. Tetapi itu adalah sebuah menara mercusuar di tengah laut. Kalau tidak kapalnya minggir, maka mercusuar itu akan ditabrak. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita ketahui bahwa mercusuar itulah yang harus ditaati. Jenderal ini harus berkomitmen sungguh-sungguh mematuhi. Tidak bisa berjalan seenaknya, sesuka hati. Nah, di bagian ketiga saya akan mengajak kita untuk kita memahami bahwa dalam berkomitmen kita harus tunduk, kita harus taat kepada pemimpin kita, kepada Tuhan. Ya, komitmen ini ya dinyatakan oleh Yosua di dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 tadi, di sana dikatakan bahwa Yosua menyatakan bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya Yosua dan keluarganya akan sungguh-sungguh mengikuti, taat, setia, hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Nah, orang yang berkomitmen maka hidupnya diabdikan. Ya, ibadah itu berbicara tentang mengabdi, tunduk, menjadi hamba, taat kepada Tuhan. Orang yang berkomitmen maka dia adalah orang-orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan di bagian ketiga ini, orang yang berkomitmen dia tidak akan bergeser dari jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Dia tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang belok, belok. Ya, jangan bersikeras seperti jenderal yang menggunakan kapal perang tadi. Ngotot. Malah mercusuarnya disuruh minggir, kan gak bisa. Ya. Nah, mercusuarlah yang harusnya ditaati karena dia adalah penunjuk. Memberitahu ke arah mana yang benar. Sama seperti kita yang berkomitmen, maka harusnya kita setia kepada Tuhan, itu berbicara tentang taat.
mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita, kalau kita berkomitmen, taati saja, ikuti saja apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menemukan berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan, kita akan mengalami lawatan Tuhan. Ya, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, sama seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Sebagai bagian penutup, di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Orang yang tetap berada di dalam komitmen kepada Tuhan, maka dia akan berhasil mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, dia bisa mencapai garis akhir kalau sungguh-sungguh tetap berkomitmen kepada Tuhan. Orang yang berkomitmen kepada Tuhan, dia akan mengalami imannya tetap bertumbuh, imannya tetap terpelihara. Jadi komitmen itu sangat penting. Ya, bukan hanya untuk melayani Tuhan, tetapi dalam perjalanan iman kita juga bisa mencapai garis akhir kalau kita berkomitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini menuntun setiap kita, anak-anak PAC, untuk kita sungguh-sungguh bisa mencapai garis akhir di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa, berjanjilah dan tepatilah. Ada orang yang berkata, janji tinggal janji. Janji dilanggar pun jadi. Itu pepatah dunia. Tapi bagi kita, biarlah hidup kita sungguh-sungguh menepati janji kita. Komitmen adalah janji yang dengan sungguh-sungguh kita melakukannya. Dan kita akan berhasil di dalam perjalanan iman kita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami memuji, mempermuliakan Engkau. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang berkomitmen sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Berikut tugas dari ibadah ini. Setelah selesai, silakan kirim ke mentor kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.